pelan-pelan kita tanya sama Dita sebenarnya apa yang terjadi. Sebenarnya masalah ini sepele ya Mas ya. Masalah keluarga gue ini sebenarnya karena nyokap gue itu lebih ke sosialita banget. Serba kekurangan. Ya memang mereka tuh sering konflik tuh karena masalah finansial, ekonomi. Cuman gara-gara masalah itu doang gitu. Sebenarnya masalah sepele. Bokap lu sendiri kan kerja di bank sebagai manajer. Lumayan loh gajinya. Ya kan? Dan juga nyokap lu katanya ada sampingan online shop, ya kan? Jujur, apakah itu kurang untuk lu kan anak tunggal ya? Iya. Seharusnya kan mungkin bisa cukup. Jadi ternyata kejadiannya sudah lama ribut antara ibu dan bapaknya ini. Cuman Dita nggak nyangka sama sekali kok ternyata nyokapnya nekat untuk pergi dari rumah. Setiap gue pulang dari Bogor, mereka itu yang adanya cekcok dan cekcok. Dan gak pernah gitu buat ngasih kasih sayang ke gue tuh gak pernah gitu. Makanya gue pengen banget gitu balik lagi, padahal gue cuma anak satu-satunya. Biasanya kan kalau anak tunggal tuh ya dapet kasih sayang dari bokapnya, dari nyokap itu dapet banget. Dan sekarang keluarga udah bener-bener hancur. Nyokap gue kabur dari rumah dan gue pengen banget nyari nyokap gue. Gue gak tahu kemana, Mas. Yaudah, ini kan kita sepakat nih mau bantuin Dita nih ya. Apapun resikonya, insya Allah kita bisa coba hadapin. Oke, sekarang kita mau kemana ini? Apakah masih sesuai dengan planning kita yang kemarin atau mau kemana? Enggak, Mas. Jadi ini Gimana? kemarin gue tuh ke cek-cekan Instagram. Jadi di Instagram gue tuh ada namanya di restoran Korea. Restoran Korea? Iya. Jadi ketika gue di sana itu ternyata di situ sering ada diadain acara arisan bulanan gitu. Arisan bulanan? Iya. Berarti nyokap lo ada di situ? Iya, ini salah satu temen nyokap gue dan di sini ini nyokap gue. Dan ini foto ini beberapa bulan yang lalu. Dan setelah gue lihat tanggalnya, itu tepat banget untuk hari ini. Maksudnya hari ini mereka akan lakukan arisan di situ? Iya. Ya udah, buruan kita ke sana kalau gitu. Kita buru-buru menuju ke resto. Begitu sampai tempat restonya, ya, kita buru-buru turun dari mobil, kemudian kita masuk ke dalam resto itu dan kita tanya baik-baik sama petugas di sana, sama pegawai di sana. Mbak, sorry, ya? Kita mau nanya sebentar. Ya, kita dapat informasi kalau ada ibu-ibu yang suka arisan di sini. Kenal Ibu Santi nggak? Mungkin pernah datang ke sini. Oke, ini arisan ya, lagi arisan tadi. Ini owner ya? Kita tanya langsung ke dia boleh ya? Iya, boleh. Iya, makasih ya. Yuk kita langsung tanya langsung ke dia. Ibu, permisi. Permisi. Halo, iya. Saya Mandala, Ibu. Mandala? Iya. Jadi sorry nih. Ya, ini kita mau nanya, Mbak. Iya. Tentang arisan ini bener sering arisan di sini? Oh iya? Iya. Ya, arisan Ibu betul? Iya. Iya. Mungkin ada yang kenal kawannya namanya... Anggotanya ada yang namanya Bu Siska. Siska! Kenapa lagi dia? Enggak, jadi gini. Ini anaknya. Iya, Bu Siska. Tante tahu nggak gimana keadaannya mamaku? Justru aku mau tanya, mama kamu itu udah nggak bayar arisan, udah dapet tapi kabur. Iya, nggak mungkin Tante. Kabur? Nggak mungkin mama tuh kayak gitu. Ya tapi kan bukti seperti itu. Iya, dia kabur bawa arisan kami, uang kami 5 juta. Ini kejadiannya kapan? Ini kan soalnya gini, 6 bulan ini Ibu Siska ini nggak ada kabar sama sekali. Anaknya, suaminya ditinggal gitu aja. Makanya kita nanya, ini kita datang ke sini mau nyari di mana keberadaan Ibu Siska. Nah, kalau mau nanya dia sih yang teman dekat itu yang dia ngenalin ke kita ini ibu si Tante Nia. Selama ini kan uang itu dibawa sama Tante Siska. Kenapa katanya sama Ibu Nia kalau emang tahu Ibu Nianya? Justru ibu Nia juga nggak tahu waktu itu aku tanya-tanya katanya nggak tahu juga nih saya, aku juga nggak ngerti katanya begitu. Tapi dia yang ngenalin kita itu ibu Nia itu. Bunianya nanti datang. Enggak, hari ini nggak dateng. Bilangnya sih datang, sih kita nungguin dari tadi nggak datang. Sekarang kamu tadi mana tante? Kamu yang nggak datang lagi sama kita, kita kan nggak tahu. Tante kan sama temen mama. Nyokap lu itu penipu atau tahu aja, udah nggak bayar utang-utang gua. Tante, mulut tante dijaga, jangan nuduh gue kayak gitu. Gue kesini tuh nanya baik-baik kok.
Ibu ini mohon maaf sebelumnya Ibu, kita nggak tahu kalau kejadiannya seperti ini Bu, jujur kita nggak tahu sama sekali. Tadi Ibu sempat bilang kenal sama temennya, siapa temennya tadi? Nia, Iya Ibu Nia. Itu di mana Ibu Nia tadi? tadi sih saya telepon katanya lagi di klinik kecantikan. Di klinik kecantikan mana Ibu? Saya sih lihat di medsos, lihat di IG-nya dia lagi di kecantikan Kemang. Klinik kecantikan Kemang? Iya. Sorry Bu ya, mohon maaf banget aku buru-buru, kalau begitu aku coba cek aja ke sana Ibu ya. Ya, makasih banyak Ya udah, Ibu ya. udah lah, ya. Ya, makasih Bu ya. Yuk. Tim coba cross check tempat kecantikan di daerah Kemang yang katanya Ibu Nia sering datang ke sana. Ya, tadi kan kita sempat nanya-nanya, kliniknya ada di daerah Kemang. Tim katanya nanya, udah coba survei juga, ada tante-tante yang namanya Bu Nia katanya suka datang. Begitu kita sampai tempat kliniknya, klinik kecantikan, kita datang ke sana langsung tanya sama pegawai di situ, bagian resepsionis kita tanya, bener nggak yang namanya Ibu Nia pernah datang ke sini? Sorry mau tanya ini, di sini ada customer yang namanya Ibu Nia nggak? Kenapa? Enggak kenapa nih? Aku mau lihat yang ini ya. Aku mau Kan belum tentu ada di sini. ya. Kita tanya aja ke dokter di atas kan ada Mbak. Baru dicekin kan, Mbak? Ya sabar dulu. Aku lihat. Enggak. Oh lagi di depan ya? Iya, kita tunggu aja sebentar. Begitu tahu nih ada di atas, buru-buru dia langsung lari naik ke atas ya, berusaha nyari di mana keberadaannya Ibu Nia. Boleh ditunggu dulu Kak. Soalnya ini khusus pasien nggak bisa langsung nengok sebut aja. Iya, kan banyak privasi pasien lain juga di tadi kan. Enggak, sebenarnya kita kan mau ketemu sama Ibu Nia nya. Oh, Mas cuma Oh, nggak ada pasien lain? Aman?